Allah Maha Kasih dan Sayang. Sebagian besar dari kita umat Islam mempelajari agama Allah, mempelajari perintah Allah, tetapi sedikit sekali yang mempelajari tentang Allah. Sehingga kita sholat pun kadangkala tak merasa menyembah Allah. Maka ini ada bagian syariat, yaitu syariat Rasulullah. Ada yang dinamakan hakikatullah. Awaludin ma'rifatullah. Orang yang berawali agamanya itu mesti kenal dengan Allah. Tapi kita banyak belum kenal dengan Allah. Awalul mu'minin ma'rifatullah. Di lain hadis Rasul mengatakan, awal seseorang yang mengaku beriman kepada Allah itu mesti kenal terlebih dahulu dengan Allah. Nah, karena kita galau-galau ini lahir sampailah sekarang belum mengenal Allah. Allah itu siapa? Bagaimana Allah itu? Maka kita perlu belajar mengenal Allah. Nah, di sini salah satu yang dipelajari adalah mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Bahwa orang yang dikatakan mukmin, yang beriman, yang berkeyakinan, meyakini bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini maupun yang ada di atas langit, seantero dunia, sab'as samawati wal ard, 7 lapis bumi, 7 lapis langit beserta isi-isinya. Kita orang yang mukmin sepakat bahwa semua ini adalah diciptakan oleh Allah. Nah, ini kita sudah tidak ragu ya. Kalau kita ragu, berarti batal keimanan kita. Yang kedua, mengenal Allah melalui namanya. Ada nama Dandi, nah itu namanya dulu. Yang mana uangnya belum tahu, baru tahu nama. Joko Widodo, baru tahu nama. Ya. Belum tahu uang itu cak mana, tingginya berapa, kulitnya, warnanya apa, belum tahu. Maka yang pertama disebut mengenal Allah tadi, mengetahui bahwa ada ciptaan, seluruh ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal Allah dengan nama-nama Allah. Berapa nama Allah itu? Yang kita ketahui ada 90, padahal lebih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai Ar-Rasyid, As-Sabur. Padahal lebih. Kata Al-Hanan, Al-Manan, atau kalau kita nyebut Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan. Jadi itu adalah nama-nama Allah. Nah, artinya nama Allah itu sebetulnya tidak ada yang tahu berapa jumlah pasti nama Allah.
Tapi setidaknya kita kenal 99. Nah, nama Allah ini sekaligus mensifati sifatnya Allah. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Nama Allah Ar-Rahman sekaligus mensifati bahwa Allah itu punya sifat Maha Kasih. Maka seluruhnya di dunia ini, yang kafir, yang mukmin, yang siapa baik, akan dikasihi oleh Allah. Contoh, dikasih napas, dikasih makan. Kita tidak sholat, tetap dikasih napas oleh Allah. Kita tidak mau puasa, tetap dikasih makan oleh Allah. Karena Allah sifatnya adalah Ar-Rahman, Maha Kasih. Yang kedua, Ar-Rahim, Maha Sayang. Nah, sayang ini sifat Allah diperuntukkanlah bagi hamba-hamba yang disayanginya. Napas dijog galau-galau, makan dijog galau-galau, harta dijog galau-galau. Kecuali sayangnya Allah ini hanya diuntukkan oleh hamba-hamba yang disayang Allah adalah tatkala hambanya digerakkan badannya, dikasih kesempatan oleh Allah untuknya untuk bisa beribadah. Seluruh wong tidak napas, tapi seluruh wong belum tentu bisa ibadah. Betul tak? Banyak manusia belum tentu ke masjid galau-galau. Nah, tanda Allah sayang, yang di masjid itu disayang oleh Allah, yang datang pengajian ini disayang oleh Allah, yang digerakkan tubuhnya untuk taat ibadah kepada Allah sehingga dia akan selamat hidupnya di dunia akhirat. Itulah sifat Allah penyayang, Ar-Rahim, terus sampai 9. Nah, malam ini karena banyak yang baru, ya, tidak salahnya kita mengulang kembali yang lama juga ya, diingatkan mengenai nama-nama Allah itu. Allah mempersiapkan 99 Asmaul Husna yang kita ketahui itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk dimintai pertolongan. Kalau dalil Al-Qur'annya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngomong di dalam Al-Qur'an, kata Allah, sesungguhnya aku memiliki nama-nama yang baik, Asmaul Husna, fad'uhu biha, maka sebutlah namaku itu untuk meminta pertolongan. Misalnya kita lagi kepepet rezeki, misal asma Allah yang mana? Panggillah nama Allah Ya Razak. Karena Ya Razak itu nama Allah Maha Pengasih, mensifati Allah Maha memberi rezeki. Ar-Razak, Ya Razak ya Allah, Ya Razak ya Allah, Ya Razak ya Allah, Ya Razak ya Allah, Ya Razak ya Allah. Berapa banyak dan bagaimana caranya? Disitulah kita butuh guru, kita butuh ustaz, kita butuh kiai. Kenapa? Karena jangan salah di dalam menggunakan nama Allah ini. Maka dilarang kita berguru kalau soal amalan-amalan itu di buku. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang meneranginya, tidak ada yang menjelasinya. Kalau kita ada pertanyaan, makanya perlulah seorang guru seperti ini. Seperti kamu datang nanti ke majelis-majelis yang lain,
Ada gurunya, ada habibnya, ada ustadznya, ada kiainya yang mampu nanti menjelaskan bagaimana duduk tata cara metode memanggil nama Allah untuk dimintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kan sudah pernyataan. Hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan, tolonglah kami ya Rabb. Bagaimana? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama Allah, sabar dan sholat. Jadi kalau kita minta pertolongan sama Allah itu yang pertama Allah awali di dalam Al-Quran itu harus sabar. Harus sabar. Makanya kalau berdoa itu jangan cukup sekali. Terus. Kalau kata guru kita tuh minimal 9 malam. Kalau kita ada hajat kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan sholat. Bukan sabar tunggu bayar 9 malam, tidak. Tapi 9 malam itu ditunggu dengan sholat. Maka sholat seperti apa? Rasulullah mengajarkan sholatnya sholat hajat. Sholat hajat itu waktunya kapan? Tidak terikat waktu. Habis subuh nak sholat hajat juga boleh. Habis subuh yang tak boleh sholat itu menurut aturan syariat Rasulullah adalah sholat ba'diyah subuh. Tidak ada kalau sunat ba'diyah subuh, betul tak? Tapi kalau sholat sunat hajat 24 jam Allah standby. Udah boleh sholat pada subuh, betul, ba'diyah yang tak boleh. Tapi kalau sholat hajat boleh. Karena kita butuh Allah pada waktu pada subuh. Masa mau nunggu waktu duha? Berarti Allah ini seperti Pemda, buka kantor jam 8. Ini yang mesti kita pahami. Syariat tetap kita jaga, namun hakikat kita harus perlu tahu. Oh, mau habis asar misalnya, kita butuh Allah ini. Kenapa? Habis asar ini sudah sholat asar, tapi habis asar ini kita dapat ujian dari Allah. Maka minta tolong lagi kepada Allah. Dengan apa? Dengan sholat lagi. Yang tak kate, yang tak boleh menurut syariat Islam adalah sholat sunat ba'diyah asar. Sholat sunat ba'diyah asar itu tidak ada sama cak subuh tadi. Tapi kalau sholat sunat hajat 24 jam siang dan malam, pagi dan sore Allah standby. Karena diperintahkan minta tolong Allah itu melalui sholat dulu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah liqa'a Rabbi, perjumpaan antara makhluk hamba kita dengan Allah di dalam sholat. Makanya kalau kita dengar cerita seperti Nabi Muhammad berjam-jam habis sholat Isya itu sholat terus, dia itu sedang berdialog dengan Allah, berjumpa dengan Allah di dalam sholat. Nah, sholat yang seperti apa? Disinilah perlu kita pelajari. Jadi ada namanya syariatus sholat, sholat sesuai dengan hukum syariat. Ada yang disebut dengan hakikatus sholat, hasilnya ma'rifatus sholat. Nah, ini harus kita pelajari, tapi step by step, beguyur. Kembali pada asma Allah tadi. Maka selesailah kita sholat hajat tadi, Fatihahlah dulu kepada Nabi. Selesai Fatihah kepada Nabi, barulah kita berwirid, berzikir, memanggil asma Allah tadi. Butuh apa kita? Oh, mohon keselamatan. Aku pengen mendoakan keselamatan karena ada dulu keluarga anak di luar kota. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan keluarga kita di luar jauh sana. Maka asma apa yang dipanggil? Cukup asma Allah ya salam.
Ya salam, 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 sampai di hati memohon. Ini yang dikatakan qasad, ta'ruf, ta'yin, syariat, hakikat, tarekat, 3 in 1. Mulut ngomong, hati berbisik kepada Allah. Ya salam, ya salam, ya salam. Hati ngomong, ya Rabb, selamatkan anakku, lindungi lahir batin iman dan takwanya, ya Rabb. Ya salam, ya salam. Yakin, ud'uni astajib laku. Ini yang dikatakan iya karena butuh, menyembahlah pada Allah, sholatlah dulu, sabarlah dulu, wa iya karena nasta'in, baru sampaikan pertolongan, baru sampaikan hajat, minta tolong. Berapa banyak? Minimal 333. Ya salam, 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 ya salam. Muntah keselamatan apa, Pak? Selamatkan rumah tanggaku ya Rabb. Di hati berbisik kepada Allah melalui asma Allah, ya salam, ya salam, ya salam. Selamatkan ekonomiku ya Rabb. Selamatkan usahaku. Di mana-mana ada PHK, di mana-mana ada krisis, selamatkan ekonomiku, rumah tanggaku ya Rabb. Yakin Allah akan menyelamatkan. Allah itu sebetulnya subhanallah. Kita ini punya Tuhan, orang Islam ini hebat, tidak tanggung-tanggung. Azimal mu'adab, karimal mukarram, jalla jalalu, wal awal wal akhir wal zahir wal batin, yuhyi wa yumiit. Segala-galanya Tuhan kita hebat. Kenapa galak kita sering ke wong pintar, ke dukun, ya, dibudi ke nyawae. Dan memang kita galak senang dibudi ke daripada sejujurnya itu memang tak galak karena senang dibudi ke. Kenapa? Ya tak tahu lah. Ini takdirnya memang galak budi ke, akhirnya dibudi ke. Tidak usah takut kok. Kita tidak usah bingung. Kalau ada masalah apapun, la takhaufa wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah ngomong, hambaku, kau itu di dalamku, kata Allah. Aku yang menciptakanmu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir, jangan kau gentar, kata Allah. Asal syaratnya kau bersama dengan aku. Innallaha ma'ana. Nah, kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita ragu-ragu? Karena kita jauh dari Allah. Makanya begoyo didekatkan diri kepada Allah. Lahir didekatkan kepada Allah, batin lebih-lebih dekat dengan Allah. Yakin kok. Kalau kita dekat dengan Jokowi, aman? Aman lah. Presiden backing gitu. Benar tak? Nah, kalau balik ke kasus yang baru ini kan, Baradae, kan? Aman deh. Kenapa? Backingnya jenderal, ya kan? Nah, ini kita nih, backing kita ini adalah Allah. Jangan takutlah, asal kita bersama dengan Allah. Bagaimana bersama dengan Allah itu? Al-awal, hati. Sebab Allah itu bertempat hanya bisa di hati orang yang beriman. Allah menampakkan diri pada suatu ciptaan yang sangat besar. Katakanlah gunung, dulu di zaman Nabi Musa pengen melihat Allah, maka gunung itu hancur, tidak mampu. Tetapi Allah akan masuk ke dalam hati orang yang qalbun mu'min. Maka dikatakan oleh Rasulullah, hakikat Baitullah qalbun mu'min. Hakikat daripada rumahnya Allah Baitullah itu adalah hati orang yang yakin kepada Allah. Syariat Baitullah itu ada di kota Mekah, di Arab Saudi.
ardi, tetapi hakikatnya adalah Allah itu, rumah Allah itu adalah di hati kita. Maka Allah menyuruh kepada kita untuk berzikir, ingat menyebut Allah di dalam hati. Nah, ini juga perkara sulit. Coba berapa banyak kita ingat Allah di hati kita? Jangankan kamu, kami yang ustadz ini masih galak lupung, betul tak? Lupung, maka selalu diingatkan. Nah, disinilah pula kita belajar bagaimana cara hati untuk ingat kepada Allah. Karena Allah itu tidak melihat tongkrongan kita. Tidak ada di hadapan Allah itu ustadz, kiai, tidak hati kok. Jamaah, tukang bedah ada. Semua yang di hadapan Allah itu adalah bergantung dengan hati dan amal perbuatan. Dan dilihat oleh Allah, tidak ada ini suku ini maksudnya tidak ada. Innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru a'malikum wa qalbikum. Allah itu melihat pada hatimu dan melihat pada langkah amal perbuatanmu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang senantiasa berupaya belajar siang dan malam, adalah untuk mendekatkan hati batinnya kepada Allah. Ini saja sekedar wawasan, pandangan yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sekaligus menambah semangat kita untuk belajar. Ya, kita di sini tidak ada yang sudah pintar atau sudah hebat, sudah dekat dengan Allah, tidak ada. Cuma yang ada hanyalah satu, yaitu bagaimana kita belajar sama-sama untuk mengenal Allah, belajar untuk selalu berbuat baik, belajar untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita, batin kita, mohon